Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatus Sadia dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Saya akan membuat video pembelajaran untuk melengkapi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bu Nihna Roswalia. Oke, materi yang akan saya buat adalah tentang belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran, kata-kata yang hampir sama tapi artinya juga beda ya. Belajar adalah proses ketika seseorang mencoba memahami sesuatu yang baru, bisa berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, ataupun kebiasaan. Contohnya, saat kamu belajar membaca secara tidak langsung, kamu akan memahami yang seperti ini huruf A, yang seperti ini huruf B, yang seperti ini huruf C, dan seterusnya. Itu namanya belajar. Nah, sedangkan pembelajaran adalah proses terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik belajar secara optimal. Contohnya, guru menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakannya menggunakan media pembelajaran dalam kelas. Jadi kalau belajar kita yang dikasih pembelajaran, sedangkan pembelajaran adalah kita yang memberikan. Jadi diberi dan memberi, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada tujuan belajar dalam psikologi pendidikan. Jadi tujuannya dalam psikologi pendidikan kira-kira seperti apa? Yang pertama, mengembangkan potensi siswa. Jadi membuat siswa mampu berpikir kritis, memahami emosi, dan bertindak secara bijak. Contohnya, ketika siswa mengerjakan soal matematika secara tidak langsung, logikanya akan berpikir untuk menyelesaikan soal dari soal matematika tersebut. Yang nomor 2, membentuk perilaku positif, seperti belajar bisa mengubah sikap dari yang malas menjadi rajin dan suka menunda menjadi tepat waktu. Contohnya, setelah belajar tentang kedisiplinan, siswa itu menjadi rajin ke sekolah dan tidak terlambat lagi. Nah, jadi yang sebelumnya sifatnya kurang baik menjadi lebih baik. Yang nomor 3 yaitu meningkatkan prestasi dan kemandirian. Nah, di poin ini jadi kita bisa membuat seseorang lebih terampil dan tidak bergantung pada orang lain. Contohnya, siswa yang belajar teknik public speaking bisa tampil percaya sendiri tanpa bantuan guru. Jadi sebelumnya guru tetap memberikan pengajaran, tapi ketika siswa itu tampil sendiri, siswa itu memiliki kepercayaan dirinya karena sebelumnya sudah dibimbing tanpa harus didampingi secara langsung, seperti itu. Dan yang nomor 4, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi, belajar membantu seseorang beradaptasi dengan lingkungan baru atau situasi sosial yang berbeda. Seperti siswa pindahan belajar, kebiasaan di sekolah baru agar bisa bergaul dengan nyaman. Jadi bisa menyesuaikan bagaimana siswa itu beradaptasi dengan lingkungan barunya. Slide selanjutnya ada faktor internal yang mempengaruhi proses belajar. Jadi faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri ya. Yang pertama ada fisiologi atau jasmani, seperti kesehatan. Jadi tubuh yang sehat membuat siswa lebih fokus dan semangat belajar. Jadi siswa yang cukup tidur dan makan sehat akan lebih konsentrasi di kelas dibandingkan siswa yang mungkin tidurnya berantakan karena begadang ataupun yang makannya sembarangan. Yang kedua, hambatan fisik, masalah penglihatan, pendengaran, atau cacat tubuh dan sebagainya. Siswa jadi sulit mendengar, perlu duduk dekat guru atau menggunakan alat bantu dengar, atau mungkin yang minus, jadi biasanya siswa harus didudukkan di paling depan agar lebih jelas ya penglihatan. Yang selanjutnya ada faktor psikologis seperti intelijensi, jadi kemampuan otak dalam memahami dan mengolah informasi.
Anak yang IQ-nya tinggi biasanya cepat menangkap pelajaran baru, karena mungkin peserta didik jelas ya mempunyai IQ yang berbeda-beda, jadi mungkin ada yang lebih cepat menangkap informasi dan ada yang mungkin agak sedikit lama untuk mendapat informasi tersebut. Itu menjadi faktor internal, yaitu intelijensi. Yang kedua, bakat, kemampuan alami seorang dalam bidang tertentu. Jadi jelas ya, setiap orang pasti mempunyai bakat masing-masing. Jadi seseorang yang berbakat menggambar akan lebih cepat menguasai pelajaran seni dibandingkan mungkin pelajaran berhitung atau yang lain. Setelah bakat, sudah pasti minat. Minat yaitu ketertarikan terhadap sesuatu materi atau membuat belajar jadi menyenangkan. Jadi mungkin kalau belajarnya kurang menyenangkan, mungkin itu ya memang bukan minatnya dari seorang peserta didik itu tersendiri. Contohnya seperti siswa yang suka biologi akan semangat saat belajar tentang makhluk hidup, lain dengannya siswa yang mungkin suka biologi tapi harus belajar di pelajaran olahraga. Yang berikutnya ada motivasi, yaitu dorongan dalam diri sendiri, dorongan ingin belajar. Jadi siswa bisa termotivasi belajar karena ingin masuk sekolah impian atau mungkin universitas impian. Itu jadi motivasi yang berasal dari diri sendiri ya. Yang terakhir yaitu sikap, cara seorang menanggapi proses belajar. Jadi siswa yang mungkin pikirannya lebih positif akan lebih mudah menguasainya. Maksudnya menguasai suatu materi belajar tersebut. Yang selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar. Yang tadi faktor internal dan yang sekarang faktor eksternal. Ada lingkungan. Ada lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat ataupun non-sosial. Kalau di sekolah sudah pasti ya hubungan dengan guru, teman-teman lainnya. Kalau di keluarga, contohnya jelas ayah, ibu, kakak, adik, seperti itu ya. Kalau sosial masyarakat dengan masyarakat sekitar atau lingkungan sehari-hari. Kalau non sosial ada seperti mungkin tempat belajar yang cukup, cahaya, dan tidak panas, yang membuat siswa itu nyaman. Yang B ada instrumental. Yang pertama ada guru sebagai pembimbing dan motivator dalam proses belajar. Contohnya, guru yang sabar dan kreatif akan membuat siswa itu lebih semangat. Jadi guru yang telaten akan membuat siswa itu lebih semangat dalam belajar. Yang kedua ada kurikulum atau isi materi yang diajarkan sesuai tingkat perkembangan siswa. Selanjutnya ada sarana dan prasarana seperti lab komputer, perpustakaan, dan lain sebagainya. Terus ada lagi program pendidikan seperti program remedial yang membantu siswa yang belum paham materi menjadi lebih paham. Dan yang terakhir ada materi pembelajaran, yaitu materi yang disesuaikan sesuai kebutuhan dan minat siswa itu sendiri. Yang berikutnya ada tipe-tipe belajar seorang siswa. Ada 5 tipe-tipe belajar. Yang pertama visual, auditif, motorik, gustatif, dan yang terakhir kombinatif. Yang pertama tadi visual, melalui gambar, warna, grafik, dan video. Seperti mungkin ada siswa yang lebih suka menonton video pembelajaran untuk memahami suatu materi. Kalau auditif, dengan cara mendengarkan, siswa itu lebih suka mendengarkan audio dari suara ya daripada mungkin gambar. Yang ketiga ada motorik atau taktil, yaitu belajar menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung, seperti belajar memasak atau praktik langsung yang dilakukan. Yang selanjutnya ada gustatif dan olfaktoris, yaitu belajar melalui rasa dan bau, terutama dalam pembelajaran praktis. Contohnya seperti siswa jurusan tata boga yang belajar mengenai bumbu masakan dari baunya.
Yang terakhir, kombinatif, yaitu menggunakan lebih dari satu gaya belajar seperti mendengarkan penjelasan sambil mencatat dan melihat gambar. Jadi menggabungkan antara melihat atau visual, mendengarkan audio, dan melihat gambar. Iya, sama audio dan visual. Dan pembahasan yang terakhir ada kedudukan belajar dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, belajar adalah tujuan utama dari strategi mengajar. Yang kedua, teori belajar ada behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme menjadi dasar metode pembelajaran. Yang ketiga, belajar mempengaruhi lingkungan sekitar seperti fisik dan sosial. Yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Dan yang terakhir atau yang nomor 5, evaluasi pembelajaran atau harus berdasarkan hasil yang dicapai oleh siswa. Nah, penjabaran materinya sudah selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.